Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu bab pada matematika wajib di kelas 10, yaitu adalah tentang relasi dan fungsi. Mungkin kalian di SMP juga sudah belajar ya tentang relasi dan fungsi. Nah, pada video kali ini saya juga akan ada review tentang relasi dan fungsi. Oke, kita akan langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah tentang relasi. Relasi itu apa? Pemasangan dari anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain sehingga menghasilkan suatu hubungan. Jadi dari kata relasi sudah jelas ya, artinya adalah hubungan. Jadi antara anggota himpunan yang satu dipasangkan dengan anggota himpunan yang lain itu karena adanya suatu hubungan. Contohnya, misal diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 5, 7. Relasi dari himpunan A ke B adalah faktor dari. Jadi di sini relasinya adalah faktor dari ya. Jadi kalian perhatikan kita akan memasangkan himpunan A dengan himpunan B dengan relasinya adalah faktor dari. Nah, kita lihat anggota dari A yang pertama itu adalah 1. Nah, kita lihat ke himpunan B itu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, 1 itu faktor dari yang mana? Dari anggota B. 1 itu adalah faktor dari 2, kemudian faktor dari 3, faktor dari 5, dan faktor dari 7 ya. Kemudian 2 faktor dari mana? 2 adalah faktor dari 2 pada himpunan B. Kemudian 3 pada himpunan A, faktor dari yang mana? Dari 3 pada himpunan B. Kemudian 4 faktor dari yang mana? Dari himpunan B. Nah, di sini kan 2, 3, 5, dan 7 ya. Nah, maka 4 ini tidak ada pasangannya, karena 4 itu bukan faktor dari 2, bukan faktor dari 3, atau 5, atau 7. Nah, kemudian 5 ini faktor dari mana? Dari 5. Nah, kemudian relasi ini dapat kita sajikan. Yang pertama adalah dengan pasangan berurutan. Nah, ini adalah pasangan berurutan dari relasi ini. Nah, R ini pemisalan ya. Pemisalan untuk relasi pada contoh ini. Jadi 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 5,5 artinya adalah ini satu yang ini adalah dari himpunan A. Kemudian dua yang ini adalah dari himpunan B. Nah, berarti di sini kita bacanya adalah 1 adalah faktor dari 2. Berarti yang ini adalah 1 faktor dari 3. Jadi 1 ini dari A, kemudian ini dari B. Dan seterusnya ini juga 5 yang sebelah kiri ini adalah dari himpunan A. Kemudian 5 yang ini adalah dari himpunan B. Nah, ini juga sama 5 faktor dari 5. Nah, selain pasangan berurutan, kita dapat menyajikannya dalam diagram panah. Nah, ini adalah diagram panah dari contoh ini. Dengan relasinya adalah faktor dari, kemudian ini ada himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, 1 itu tadi kan dipasangkan dengan 2, 3, 5, dan 7 ya. Berarti artinya adalah 1 adalah faktor dari 2, 3, 5, dan 7. Kemudian 2 dipasangkan dengan 2. Artinya 2 itu adalah faktor dari 2. 3 faktor dari 3. 5 faktor dari 5. Selain pasangan berurutan, diagram panah, kita dapat menyajikannya dalam diagram koordinat. Nah, biasanya dalam diagram koordinat ini seperti yang kalian tahu, koordinat itu ada sumbu ya. Biasanya adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita dapat sumbu X, artinya sumbu yang mendatar ini, kita bisa tulis dengan anggota-anggota dari himpunan A. Kemudian yang vertikal ini kita dapat tulis dengan himpunan dari anggota dari himpunan B. Nah, kalian perhatikan ini adalah titik 1,2 kan. Nah, 1,2 berarti artinya tadi ini sama dengan 1 faktor dari 2. Kemudian 1,3 kan ini. Ini sama dengan yang ini. Dan seterusnya sampai ini adalah titik 5,5. Berarti sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah fungsi atau pemetaan.
Nah, apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi adalah relasi antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan, di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, ya. Jadi dari domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Ya, jadi kalau pada contoh yang sebelumnya nih, yang ini kan kalian lihat satu ini dipasangkannya dengan lebih dari satu pada anggota B kan, satu pada himpunan A itu ternyata dipasangkan dengan lebih dari satu pada himpunan B. Nah, ini bukan fungsi ya, karena syarat fungsi adalah domainnya itu dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, kemudian selanjutnya himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota domain disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, kita akan lihat di sini contohnya. Nah, ini ada beberapa diagram panah ya. Ini misalkan diagram panah A, B, kemudian C, ini D. Nah, kemudian di sini ada himpunan P dan Q. Ini juga P dan Q dengan anggotanya sama ya, PQRS, ini juga PQRS, PQRS ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan tentukan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, kalian perhatikan di sini kan tadi syarat untuk fungsi adalah domainnya. Jadi ini adalah yang P ini ya, P ini adalah domain. Nah, kemudian yang ini adalah kodomain. Ya. Nah, kalian perhatikan domainnya ini harus dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Kalian lihat P pasangannya dengan 2. Kemudian Q pasangannya dengan 3, R pasangannya dengan 1, S pasangannya dengan 4. P tidak lebih dari 1 kan pasangannya kan. P, Q, R, S tidak lebih dari 1 pasangannya. Nah, maka ini disebut dengan fungsi. Nah, ini kan kodomain, kemudian ini domain. Nah, kemudian daerah hasilnya. Nah, kita akan tentukan ya daerah hasilnya atau range-nya. Range-nya yang mana himpunannya? Himpunannya adalah yang ini karena pemasangannya itu kepada 1, 2, 3, dan 4. Jadi range-nya adalah 1, sebentar, adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, kemudian yang ini P pasangannya dengan 2, Q pasangannya dengan 1 dan 3. Kemudian R pasangannya dengan 3, S pasangannya dengan 4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Q-nya nih. Q pasangannya dengan 2 anggota pada himpunan Q kan. Nah, maka ini bukan fungsi. Ya. Kemudian untuk yang diagram yang C, P pasangannya dengan 2, Q pasangannya dengan 3, R tidak ada pasangan, kemudian S pasangannya dengan 4. Nah, karena R ini tidak ada pasangannya, maka ini juga bukan fungsi. Nah, kemudian yang D, diagram yang D, P pasangannya dengan 2, Q pasangannya dengan 1, R pasangannya dengan 2, S pasangannya dengan 4. Nah, P, Q, R, S ini berpasangannya dengan tepat 1 ya. Walaupun di sini 2 ini pada himpunan Q ini 2-nya itu pasangannya adalah dengan P dengan R. Tetapi yang kita perhatikan adalah domainnya. Domainnya harus tepat satu pasangan dengan Q. Nah, maka ini juga merupakan fungsi. Walaupun di sini di Q-nya itu ada 2-nya ini berpasangan dengan R dan P. Itu tidak masalah karena yang kita perhatikan adalah domainnya. Jadi harus tepat 1.
Nah, ini adalah fungsi. Nah, range-nya bagaimana? Nah, untuk range-nya ingat, range itu apa sih? Eh, Merupakan pasangan peta dari anggota domain kan, disebut range. Himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota domain. Berarti ini yang merupakan pasangan dari domain yang mana aja? 1, 2, dan 4. Ya kan? Jadi di sini antara range dengan codomain itu tidak selalu sama semua ya anggotanya. Jadi range itu adalah istilahnya adalah subhimpunan dari codomain gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, kemudian notasi fungsi. Nah, di sini jika X anggota A dipetakan ke Y anggota B, maka kita bisa tulis dengan F, kemudian ini titik 2, X, kemudian tanda panah Y, artinya adalah fungsi F memetakan dari X ke Y. Atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan Fx. Dengan keterangan X-nya itu adalah peubah bebas atau independent variable, kemudian Y-nya itu adalah peubah terikat atau dependent variable. Jadi nilai X-nya ini kan bebas nih, kita bisa menentukan berapa aja. Tapi nilai Y-nya itu akan bergantung kepada nilai X-nya. Oke, kita akan contoh. Misal F, di sini F, kemudian titik 2, R ke R, itu artinya adalah R-nya di sini artinya adalah bilangan real ya. Bilangan real. Nah, ini artinya adalah fungsi F ini memetakan dari domainnya adalah bilangan real ke bilangan real juga gitu. Artinya ini kita akan membataskan fungsi ini itu untuk memastikan bahwa fungsi ini domainnya sama kodomainnya adalah bilangan real. Dengan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 3 dan R himpunan bilangan real, maka nilai yang pertama adalah f-1 ini adalah nilai fungsi ya. Nah, yang pertama yang A, kalau f-1, f-1. Ini kan berarti sama dengan langsung aja ya 2. Kemudian plus 1 plus 3 sama dengan 6. Kemudian F0 berarti F0 itu sama dengan 3. Kemudian kalau F2 itu sama dengan berapa tuh? 4 kali 2 ya, 8 min 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 8 dikurang 2, 6 tambah 3. 6 tambah 3, 9. Jadi di sini nilai F-nya, nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu akan bergantung kepada nilai X-nya. Ya. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah domain dan range. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, ada domain, ada codomain, ada range. Nah, kemudian lambang ini juga tadi sudah sedikit disinggung pada contoh yang sebelumnya, yang ini ya. Nah, ini artinya adalah fungsi f memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Jadi di sini domainnya itu adalah bilangan real, kemudian kodomainnya adalah bilangan real. Nah, ini untuk memastikan bahwa domain dan kodomain dari fungsi tersebut adalah bilangan real. Jadi ini hanya untuk memastikan saja bahwa fungsi ini itu terbatas pada pada domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Nah, tetapi karena pembahasan kita masih dalam bilangan real, maka terkadang dalam soal fungsi itu tidak dicantumkan notasi ini ya. Tetapi kita harus tahu bahwa pembahasan kita baru sampai domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Nah, kemudian untuk beberapa fungsi tertentu perlu membatasi domain agar yang pertama adalah tidak terjadi pembagian dengan 0. Karena kalau pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi ya. Kemudian anggota-anggota dari range merupakan bilangan real. Ya, jadi di sini kan memang kita bataskan domain dan kodomainnya itu adalah bilangan real kan. Nah, supaya
anggota-anggota dari range-nya atau daerah hasil itu adalah bilangan real, maka kita perlu adanya pembatasan domainnya gitu. Kemudian fungsinya terdefinisi untuk setiap anggota domain yang diberikan. Nah, contohnya tentukan domain dan range dari fx berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 2x plus 5 ya. Fx sama dengan 2x plus 5. Kalau kalian perhatikan di sini x-nya berapapun, ya misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Kemudian juga negatif bisa min 1, min 5, min 10, min 100. Yang positif juga bisa semakin besar lagi, x-nya itu 100, dan seterusnya. Nah, maka nilai x berapapun akan menghasilkan nilai bilangan real kan. Nah, ingat ya kalau bilangan real itu dia contohnya adalah bilangan bulat, misalnya adalah 2, 3, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga ada bilangan pecahan, misalnya 3/4 gitu. Kemudian juga ada bilangan akar. Bilangan akar juga merupakan bilangan real, akar 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bilangan real. Jadi bisa saja bilangan bulat, bilangan pecahan, ataupun bilangan akar. Nah, jadi kalau misalnya kalian ambil x-nya berapapun, ya, dia akan menghasilkan atau nilai y-nya itu akan selalu bilangan real juga kan. Oke. Nah, jadi di sini domainnya bisa kita katakan yaitu adalah dari negatif tak hingga. Kemudian ini adalah kurang dari x ya, kurang dari x. Yang namanya domain kan berarti x-nya kan. Kurang dari x, kurang dari tak hingga. Jadi berapapun nilai x-nya, dia akan selalu terdefinisi nilai fx-nya atau nilai y-nya. Kemudian range-nya, nah range-nya juga dia akan selalu terdefinisi kan. Maka bisa kita tulis dengan negatif tak hingga kurang dari y. Jadi range itu kan hasil dari fungsinya kan, nilai fungsi gitu. Kurang dari tak hingga. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, fx sama dengan x plus 2 dibagi dengan x min 2. Nah, kalau ini kan berapapun nilai x-nya, dia itu akan terdefinisikan fungsinya kan. Nah, kalau yang ini misalnya kita ambil x-nya itu sama dengan 1. Oke, kalau misalnya x-nya sama dengan 1 nih. F sama dengan 1, maka di sini adalah 3 per min 1 ya, sama dengan min 3 gitu. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya F sama dengan 10 misalnya, itu berarti kan sama dengan 12 per 8 gitu ya. Nah, ini bilangan real juga kan. Ini kan juga min 3 bilangan real. Nah, kalau misalnya kita ambil F2. Nah, ini kan berarti 4 per 0. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, berarti di sini ada syaratnya, yaitu adalah X-nya, ya, X-nya itu kan jadi kalau yang namanya pecahan, itu penyebutnya nggak boleh 0 kan. Jadi di sini nggak boleh X-nya itu sama dengan 2. Karena ketika kalian masukkan X sama dengan 2, itu sama dengan 2 dikurang 2, 0 gitu. Nah, maka kita bisa tulis di sini domainnya. Domainnya itu adalah dengan syarat X tidak boleh sama dengan 2. Ya. Kemudian range-nya. Jadi di sini X-nya tidak boleh sama dengan 2, tapi di sini kita katakan X-nya itu adalah bilangan real. Nah, ini adalah elemen ya, elemen atau anggota gitu. Nah, kemudian range-nya bagaimana? Nah, range-nya berarti di sini adalah negatif tak hingga kurang dari y kurang dari tak hingga. Ya, tapi dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa fungsi khusus
Pokoknya beberapa fungsi khusus ya. Nah, yang pertama adalah fungsi konstan atau fungsi tetap. Nah, di sini fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke suatu bilangan yang tetap. Nah, selanjutnya adalah saya akan menampilkan beberapa dari fungsi khusus. Nah, yang pertama di sini adalah fungsi konstan atau fungsi tetap. Nah, apa itu fungsi konstan atau fungsi tetap? Yaitu adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke suatu bilangan yang tetap. Nah, ini dapat kita tulis dengan f, itu fungsi f memetakan x ke C-nya ini adalah suatu konstanta atau bisa kita tulis fx sama dengan C, dengan x-nya itu adalah bilangan real dan C-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, contohnya di sini fx sama dengan 3 untuk x-nya itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini adalah lambang elemen ya. Elemen atau bisa kita sebut dengan anggota. Nah, jadi di sini fx sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kamu ambil dengan fungsi fx sama dengan 3 ini, kamu ambil x berapapun, misalnya adalah f0 itu akan sama dengan 3. Kemudian kamu ambil F2 itu juga akan sama dengan 3. Kamu ambil F1000 itu juga akan sama dengan 3. Kemudian kalau yang negatif misalnya F sama dengan min 1 itu juga akan sama dengan 3. F min 50 itu juga akan sama dengan 3. Jadi konstan. Jadi dia itu berapapun nilai X-nya, nilai fx-nya itu akan selalu sama dengan 3. Nilai fungsinya itu akan selalu sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, berarti kan fx sama dengan 3 atau y-nya ya, y-nya itu sama dengan 3. Nah, berarti di sini ada titik, ada nilai y sama dengan 3 di sini ya. Nah, berarti fungsinya itu seperti ini. Jadi di sini ya kita akan tarik nanti sampai sini, sampai ujung sini. Ya, kita tarik ke sini. Jadi dia akan konstan terus. Ya, nilai x berapapun ya, x min 2, min 1 dan seterusnya, ataupun di sininya ada min setengah, kemudian di sini ada min 1,5 dan seterusnya, pokoknya bilangan real, x-nya itu bilangan real, entah itu pecahan, akar ataupun bilangan bulat. Nah, dia itu akan selalu konstan, nilai y-nya atau nilai fungsinya itu sama dengan 3. Jadi grafiknya itu akan mendatar seperti ini, sejajar dengan sumbu X. Ya, ini kan sumbu X nih. Ini sumbu Y. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah fungsi identitas. Nah, apa itu fungsi identitas? Yaitu adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke nilai bilangan itu sendiri. Jadi kita bisa tulis dengan fungsi f memetakan dari x ke x, atau kita tulis fx itu sama dengan x, dengan x-nya itu adalah bilangan real, anggota bilangan real, r-nya itu adalah bilangan real. Ya. Nah, contohnya fx sama dengan x untuk x-nya elemen atau anggota dari r. Nah, di sini misalnya kita ambil f sama dengan 0, berarti sama dengan 0, gitu kan. f0 sama dengan 0. Kemudian F1 sama dengan 1. F2 sama dengan 2. Kemudian F3 sama dengan 3. Kemudian kalau yang negatif, F-1 itu sama dengan min 1. Kemudian F-2 sama dengan min 2. F-3 juga sama dengan min 3. Jadi jadi itu dari X ke X itu sendiri kan.
Jadi tadi dapat 0,0 kan, berarti titik 0,0. Ini kan fx kan sama dengan y nih. Berarti kan 0,0, kemudian 1,1, kemudian 2,2, kemudian 3,3. Ini ada min 1, min 1, min 2, min 2, dan min 3, min 3, dan seterusnya ya sebetulnya ya. Masih panjang lagi garisnya, kita harusnya teruskan. Oke, kita akan tarik garisnya di sini untuk grafiknya. Ya, di sini grafiknya. Ya, kira-kira seperti ini harus melewati ya. Ini harus melewati gitu. Nah, gini. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi fx sama dengan x atau y sama dengan x. Ya. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu adalah fungsi modulus. Apa itu fungsi modulus? Fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke nilai mutlak bilangan tersebut. Jadi kita bisa tulis fx, fungsi f itu memetakan dari x ke mutlak x, atau bisa kita tulis dengan fx itu sama dengan mutlak x, dengan x-nya itu adalah bilangan real. Nah, pada bab pertama dari matematika wajib kelas 10 kan sudah paham ya tentang harga mutlak, nilai dari harga mutlak. Nah, kita langsung saja ke contoh. Fx sama dengan mutlak x untuk x anggota bilangan real. Jadi di sini kita harus pahami ya fx. Kan fx itu sama dengan mutlak x nih. Nah, definisi dari harga mutlak artinya apa sih? Mutlak x itu sama dengan apa? Sama dengan x dan ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak x sama dengan negatif x ketika x-nya itu kurang dari 0. Ya, nah sekarang di sini kita akan coba untuk yang pertama adalah untuk x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti misalnya kita ambil dari 0 dulu nih. F0, berarti kan F0 itu sama dengan mutlak 0. Mutlak ya. Mutlak 0 mutlak 0, nah itu sama dengan 0 kan. Nah, kemudian F1 itu sama dengan mutlak 1, itu sama dengan kan 1 nih. Kemudian F2 sama dengan kan mutlak 2, itu sama dengan 2. Dari definisi logaritma ya, dari definisi harga mutlak. Kemudian F3 yaitu sama dengan mutlak 3 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian ketika x-nya itu kurang dari 0, nah berarti f min 1 ya. Jadi kalau misalnya x-nya itu kurang dari 0 kan berarti min dalam kurung min 1 kan, atau sama dengan 1 ya. Langsung saja f min 2 berarti sama dengan, di sini mutlaknya dulu. Nah, di sini kan berarti artinya adalah mutlak min 1 nih. Itu kan sama dengan min dalam kurung min 1 kan, atau sama dengan 1. Kemudian f min 2 berarti kan mutlak min 2. Langsung saja ya, berarti ini sama dengan 2. Kemudian f min 3 ya, itu kan sama dengan mutlak min 3 nih. Langsung sama dengan 3. Nah, maka kita perolehkan titik-titiknya adalah ini adalah
0,0 ya, yang ini adalah 0,0, 0,0, kemudian 1,1, kemudian 2,2, ini 3,3, kemudian yang ini adalah min 1 ya, min 1,1, kemudian yang ini adalah min 2,2, ini min 3,3. Nah, sekarang kita akan plot di dalam kartesiusnya, berarti 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, kemudian yang ini min 1,1, kemudian min 2,2, dan min 3,3. Nah, sekarang kita akan tarik garis, kita akan gambar grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x. Ya. Lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu adalah fungsi linear. Mungkin kalian juga sudah tahu ya fungsi linear di SMP, yaitu adalah biasanya garis bentuknya. Nah, di sini fungsi yang memetakan setiap bilangan real x sebagai domain ke bilangan real y sebagai kodomain dengan fungsinya adalah fx sama dengan mx ditambah c. Nah, ingat ya, fungsi linear, yang namanya linear berarti pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini kan kalian lihat x-nya ini, variabelnya ini pangkatnya adalah 1. Nah, atau bisa kita tulis dengan fungsi f memetakan dari x ke mx ditambah c, atau bisa kita tulis fx sama dengan mx ditambah c, dengan x-nya itu adalah anggota bilangan real, kemudian m dan c-nya itu adalah konstan. Nah, kita ke contohnya. Fungsi fx sama dengan 3x min 1, untuk x adalah anggota bilangan real. Nah, di sini bisa kita ambil misalnya adalah untuk x sama dengan 0, ya. F0 berarti kan sama dengan min 1. Kemudian kalau misalnya kita ambil F1, kita ambil x-nya sama dengan 1, berarti F1 itu sama dengan 2 ya. Kemudian F2 berarti sama dengan 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya coba titik yang negatif, x yang negatif, F-1. F-1 berarti kan min 4 ya, min 3 dikurang 1 berarti min 4. Nah, maka kita perolehkan nih titiknya adalah 0,-1, kemudian 1,2, kemudian 2,5, dan min 1,4. Ya. Nah, sekarang kita akan plotkan dalam kartesiusnya 0,-1. 0,-1 berarti di sini. Kemudian 1,2. 1,2 berarti di sini. 2,5 ini. Kemudian min 1,4, min 1, min 4 ya. Ini min 1,-4. Min 1,-4 berarti di sini. Nah, berarti tinggal kita tarik garisnya. Ini tadi 2,5 ya. Jadi kita tarik garisnya.
Nah, ini adalah grafik dari fungsi linear f(x) sama dengan 3x dikurang 1, atau fungsi y sama dengan 3x dikurang 1. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran ini, yaitu tadi sudah membahas tentang relasi, fungsi, kemudian notasi ya, notasi fungsi, domain, kodomain, dan range. Kemudian ada beberapa fungsi yang khusus. Nah, mungkin untuk fungsi khusus yang lain, sebetulnya fungsi itu banyak ya bentuknya. Mungkin untuk fungsi pecahan linear dan fungsi kuadrat, nanti saya akan bahas